Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abbas dengan NIM 23650.022. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu fase perencanaan proyeksi TI, manajemen proyek teknologi informasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AD 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematika mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan yang seksama atas potensi faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Kenapa penting ada proses perencanaan di proyek? Sebelum memulai proyek apapun, dalam tahapan perencanaan yaitu proses penentuan cakupan, jadwal, waktu, sumber daya, dan semua harus diketahui agar proyek tersebut dapat menjadi sukses atau terlaksana dengan baik. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan yang manajer proyek senior, dan mereka akan berperan dalam pengambilan keputusan sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek yaitu pertama, ada sarana komunikasi bagi seluruh pihak yang terkait. Kedua, merupakan dasar dalam pengelolaan sumber daya. Ketiga, merupakan tolak ukur dalam pengendalian. 6 tahapan perencanaan, yaitu penetapan tujuan, urutan kerja, perencanaan organisasi proyek, dan keempat, jadwal kegiatan. Kelima, rencana anggaran dan sumber daya. Keenam, ramalan reformasi penyelesaian proyek. Untuk fase perencanaan proyek TI, yaitu ada 3, yaitu merencanakan proyek, kedua mempersiapkan proyek, ketiga mendefinisikan rencana proyek. Perencanaan proyek, ada 4 bagian dalam perencanaan proyek yang dapat berjalan dengan baik, yaitu pertama, perencanaan strategi, kedua, mengidentifikasi subsistem PDH proyek, ketiga, menetapkan kendala proyek, keempat, menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi yaitu merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contohnya seperti memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Mengidentifikasi subproyek yaitu untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Terus kita masuk di menetapkan kendala proyek. Untuk menetapkan kendala proyek ini memperkirakan apa yang menjadi kendalanya. Misalnya ini batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek. Untuk kriteria rasionalnya yaitu meningkatkan keuntungan, kedua menghemat biaya, ketiga meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keempat keterkaitan hubungan dengan sub lainnya, kelima kebutuhan mendesak. Terus menetapkan prioritas proyek. Kriteria tidak rasional seperti manajemen tidak berminat,
Kedua, menunjukkan kebanggaan. Kedua, untuk mempersiapkan proyek, menunjukkan anggota tim, yaitu konsultan melalui tender, terus personal perusahaan sendiri, dan gabungan konsultan dan personalan perusahaan. Untuk menggunakan jasa konsultan, ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu waktu penyelesaian lebih cepat, kualitas lebih baik. Terus kelemahannya biayanya lebih tinggi. Rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal, yaitu ada juga kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu waktu penyelesaian lebih lambat, hasil kurang berkualitas. Kelebihannya itu biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Kelebihannya yaitu untuk menyelesaikan lebih cepat, hasil sangat berkualitas. Kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Untuk mengumumkan proyek ada berbagai alasan, yaitu alasan pengembangan, terus apa sasarannya, terus dampak untuk pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, yaitu melakukan studi kelayakan. Kedua, memahami lingkup proyek yang akan dibangun. Ketiga, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek. Untuk penilaian kelayakan proyek itu yaitu kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek, yaitu per chart adalah model jaringan grafis yang akan menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antar tugas-tugas tersebut. Terus Gantt chart adalah bagian badan horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek sederhana. Kalender tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didasarkan secara vertikal dalam kolom kiri, pusat horizontal dalam garis waktu kalender. Nah, ini untuk contoh per chart-nya. Terus yang ini untuk Gantt chart-nya. Untuk yang ini contoh Microsoft Project Gantt chart. Terus yang ini contoh Microsoft Project per chart. Nah, ini juga ada contoh WBS atau pendekatan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.